Sobat Belajar, selamat datang di Ayo Belajar. Nah, gimana nih Sobat Belajar kabarnya? Pasti semuanya harus mengawali hari dengan apa? Dengan semangat. Apapun yang kalian lakukan, apapun aktivitas kalian, atau apapun nih rencana yang mau kalian lakukan hari ini, harus semangat. Kenapa harus semangat? Karena kalau kita awali dengan semangat, pasti kita bisa menjalani hari yang panjang ini. Nah Sobat Belajar, kali ini sama Kavia udah tahu dong berarti mau belajar apa. Kalau Kavia udah muncul berarti kita mau belajar tentang makhluk hidup, ya kan? Prinsipnya apa? Tak kenal maka tak sayang. Apalagi sayangi semua makhluk hidup kecuali apa? Kecuali buaya darat. Nah, tapi ngomongin soal buaya darat, berarti kita ngomongin soal spesies cowok-cowok yang kelakuannya di luar nalar kita ya, Sobat Belajar yang girls, ya kan? Nah, tapi ternyata di samping mereka jadi buaya darat, sebenarnya sih mereka punya loh sisi positifnya. Dan sekarang Kavia kayak mau kasih advice nih buat buaya darat di luar sana. Cowok-cowok dengan spesies buaya darat, mending daripada kamu suka apa ya, kan kalau misalnya lagi zaman-zaman kayak gini nih, pandemi nggak bisa kemana-mana, aduh kayaknya tontonan nggak bisa nggak bisa dikontrol ya, kayak tiba-tiba mau nonton ini mau nonton itu, tiba-tiba mau nonton ada yang keluar. Nah daripada yang keluar sia-sia, mending coba nih satu hal ini. Berani nggak kira-kira? Kalau Kavia keluarin kira-kira berani nggak Sobat Belajar? Coba tebak-tebakan dulu deh, kira-kira apa nih yang mau Kavia keluarin hari ini? Oke, Kavia mau bahas tentang berani nggak mau coba donor sperma. Nah, daripada kebuang sia-sia karena nonton video-video yang nggak senonoh, mending spermanya kalian sumbangin. Kemana? Ke bank sperma. Nah, jadi bank sperma ini sebenarnya adalah wadah untuk para pendonor sperma untuk menyimpan sperma mereka. Jadi sebenarnya donor sperma ini dia memang legal secara hukum di luar negeri. Nah, salah satu bank sperma yang paling besar itu adalah Syros yang ada di Denmark gitu. Tapi banyak juga cabangnya yang lain. Misalnya ada di Amerika dan di Amerika Serikat dan juga ada di Inggris. Tapi ekspor terbesar itu didapat dari cabang Amerika Serikat. Jadi di cabang Amerika Serikat itu dia paling banyak nih tingkat ekspor spermanya. Jadi di dalam bank sperma ini ketika kalian menyumbangkan spermanya kemudian disimpan, sebenarnya itu juga bisa diperjualbelikan. Jadi memang tujuan utamanya adalah memperjualbelikan gitu. Ada beberapa tujuan, jadi kalian nanti ketika datang nih ke bank sperma, itu bisa isi formulir. Nanti ketika isi formulir, kalian bisa bisa pilih apa sih tujuan kalian mendonorkan sperma gitu kan. Ada beberapa pilihannya. Kalau yang Kavia baca di artikel, yang pertama adalah memang untuk menyimpan sperma yang terbaik. Jadi nanti bisa dipakai lagi nih ketika nanti pendonornya ini menikah, atau memang mereka menggunakan spermanya untuk menyumbangkan kepada pasangan yang tidak bisa mendapatkan anak gitu. Nah, selain untuk memang menyimpan sperma pada tahapan atau pada pada kondisi sperma yang paling bagus, selain itu sebenarnya bank sperma ini juga ditujukan untuk tujuan-tujuan mulia lainnya gitu. Yang pertama adalah ketika ada pasangan suami istri yang memang tidak bisa memiliki keturunan karena karena adanya infertilitas di bagian sperma suaminya. Nah, salah satu caranya adalah dengan bank sperma. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk single mom nih. Jadi kan kalau misalnya di luar negeri ya memang sudah tidak asing lagi ketika seseorang punya anak tanpa menikah gitu kan. Dan biasanya single mom ini mereka tidak semuanya itu punya anak karena accident, tapi memang karena kondisi psikologis mereka yang mengatakan bahwa ya pernikahan itu terlalu rumit untuk dijalankan. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak menikah, lalu mereka mencari donor sperma. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah untuk disumbangkan kepada pasangan-pasangan yang, sorry ya Kavia bahas sedikit, di luar negeri itu kan memang LGBT itu sudah sangat biasa ya. Dan memang di luar negeri pun disahkan
ya kan? Nah, makanya untuk pasangan-pasangan LGBT ini, mereka akhirnya mengambil donor sperma nih untuk menghasilkan keturunan dari hasil pernikahan mereka. Seperti itu. Nah, yang uniknya lagi apa nih? Jadi, untuk donor sperma ini, dia banyak sekali loh persyaratannya sebenarnya Sobat Belajar. Jadi, ketika ada seseorang ingin mendonorkan sperma mereka, uji klinisnya itu 6 minggu loh. Jadi, memang nggak main-main untuk pendonorannya. Mereka butuh waktu 6 minggu untuk terus-menerus dicek, medical check up-nya, dilihat apakah spermanya benar-benar bagus, kemudian adakah penyakit yang akan diturunkan, jadi kemungkinan penyakit yang akan diturunkan, kemudian dilihat juga jumlah spermanya bagus atau tidak. Nah, itu semua dilihat dari 6 minggu medical check up. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika udah nih, ketika seseorang mendonorkan spermanya, lalu ada orang yang mau mengambil. Oke, berarti mereka akan membeli kan. Dan ternyata harga untuk membeli sperma itu dia ternyata mencapai berapa coba? Mencapai $1.000 Amerika harganya per mililiter. Nah, jadi lumayan ya, harganya memang tidak sedikit gitu. Nah, kemudian ketika mereka sudah mendapatkan sperma yang mereka inginkan, lalu ya sudah dilakukan suatu proses untuk melakukan fertilisasi, ya kan? Bisa dengan inseminasi buatan atau menggunakan bayi tabung. Seperti itu. Dan fun fact-nya adalah ketika seseorang membeli sperma ya ini anonimus gitu. Jadi kita ketika ada orang yang mengambil atau membeli sperma, itu mereka tidak akan pernah tahu identitas dari pendonor sperma mereka gitu. Jadi istilahnya ya udah nggak tahu ini siapa yang kasih spermanya, nggak pernah tahu. Jadi anonimus, kecuali ada tuntutan dari keturunannya gitu. Misalnya anaknya sudah besar, tapi dia bingung gitu, loh kok aku nggak punya ayah gitu kan. Nah, kemudian bisa tuh anaknya ini sudah legal, sudah usia legal, sudah 18 tahun, dia boleh mengajukan permohonan ke bank sperma untuk tahu identitas dari ayah spermanya, seperti itu. Jadi unik ya sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya kita bahas ini bisa atau tidak bank sperma ini kita dirikan di Indonesia, kalau pendapat Kavia dengan keadaan Indonesia yang sekarang tidak bisa ya, karena ketika kita mengambil sperma dari seseorang yang kita tidak tahu, berarti kan ya kita sudah melakukan istilahnya kalau di mata moral ya itu tidak pantas, karena ya kamu mendapatkan anak tanpa adanya pernikahan, seperti itu. Jadi memang bank sperma ini dia banyak sekali perdebatannya, banyak sekali ternyata pertentangan moralnya dengan moral Indonesia, sehingga ya bank sperma ini hanya bisa di beberapa negara. Tapi di Asia Tenggara itu ada 2 negara yang memperbolehkan menerima donor dari bank sperma. Yang pertama adalah Malaysia, yang kedua adalah Singapura. Sisanya masih belum memperbolehkan warganya untuk menerima bank sperma, seperti itu. Jadi ya seperti itu Sobat Belajar. Maksudnya ketika ada orang yang mendonorkan sperma itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap sebagai lelucon ya, tapi memang ini benar terjadi dan memang dijadikan sebagai sesuatu yang komersil gitu, dan ini juga membantu banyak orang sebenarnya. Tapi ya kalau secara moral di beberapa negara ini menyalahi aturan, seperti itu. Menarik ya. Nah, apalagi kalau kita bahas kelanjutan dari bank spermanya ini. Makanya Sobat Belajar, jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar. Sekarang Kavia mau bahas sesuatu yang berkaitan juga sama bank sperma tadi. Mereka sebenarnya ada di dalam satu pembahasan nih. Kalau misalnya Sobat Belajar tadi perhatikan, di dalam bank sperma itu banyak sekali teknologi yang digunakan untuk menyimpan sperma dalam keadaan terbaik. Sehingga teknologi bank sperma ini disebut sebagai bioteknologi modern. Nah, kalau misalnya kita udah belajar ya, bahwa bioteknologi itu dibagi menjadi 2. Ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, kalau misalnya bioteknologi konvensional
itu adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai medianya. Atau untuk membantu menghasilkan produk dia menggunakan mikroorganisme. Tapi kalau misalnya bioteknologi modern itu benar-benar menggunakan teknologi yang ada untuk menghasilkan suatu produk. Nah sekarang Kak Via mau bahas suatu produk yang sekarang lagi tren banget nih, apalagi di Indonesia yang lagi di sosmed tuh lagi banyak banget dibicarakan, yaitu adalah vaksin. Nah kalau misalnya kita spesifik lagi adalah vaksin corona. Nah di Indonesia ternyata kita sudah memiliki 6 vaksin, Sobat Belajar. Jadi sudah fix nih, ada 6 vaksin yang digunakan di Indonesia. Yaitu ada Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, terus ada Pfizer and BioNTech, dan Moderna. Nah sebenarnya prinsip dasar dari vaksin ini adalah melemahkan suatu virus yang kemudian akan disuntikan ke suatu individu untuk mengeluarkan antibodi. Gitu. Jadi tujuannya dilemahkan virus ini adalah untuk memicu antibodi ini agar melawan benda asing tersebut, seperti itu. Tapi ada juga prinsip lainnya. Nah, kalau yang tadi prinsip dengan menggunakan melemahkan virusnya atau mematikan virus kemudian menginjeksikannya ke tubuh, itu digunakan oleh vaksin Bio Farma, vaksin Sinopharm, dan juga vaksin Sinovac. Yang sekarang kalau misalnya vaksin Sinovac itu lagi memang sedang ada di tahap gelombang 1 ya, gitu dalam dalam injeksi vaksinnya gitu. Nah kemudian ada lagi ini vaksin AstraZeneca, dia menggunakan adenoviral atau vektor adenoviral, jadi menggabungkan kode genetik bakteri atau vaksin plasmid bakteri, kemudian disisipkan oleh kode genetik dari virus corona. Jadi sehingga ketika diinjeksikan, maka tubuh akan mengenali suatu benda asing kan, dan kemudian berusaha untuk mengeluarkan antibodi. Kemudian ada Pfizer dan juga BioNTech. Nah, kalau misalnya Pfizer and BioNTech, dia itu sebenarnya sama, menggunakan bagian tubuh virus yang dilemahkan, tapi tidak menggunakan bagian virus aslinya. Jadi ketika dilemahkan virusnya, kemudian akan dibuat sintetisnya. Nah, baru sintetis dari bagian tubuh virus itu yang akan diinjeksikan ke tubuh manusia, seperti itu. Jadi bukan benar-benar virus asli yang dilemahkan kemudian diinjeksikan, tapi disintesis dulu nih. Dan yang terakhir adalah Moderna. Kalau Moderna, dia menggunakan prinsip menggunakan asam nukleat atau menggunakan materi genetik yang ada di virus corona untuk diinjeksikan ke dalam tubuh. Sebenarnya ya semuanya sama aja, untuk memicu pengeluaran antibodinya ya memang harus dimasukkan salah satu bagian tubuh dari virusnya gitu. Sama aja ya sebenarnya semuanya, cuma beda-beda aja caranya. Ada yang pakai tubuh virusnya langsung, ada yang pakai sintetisnya, atau ada yang pakai materi genetiknya. Tapi kalau yang sekarang ada di Indonesia dan sedang diinjeksikan adalah Sinovac. Oke. Selanjutnya ada protein sel tunggal. Jadi Sobat Belajar, kalau misalnya Sobat Belajar itu mengkonsumsi protein, itu kan pasti dari berbagai macam makanan ya, yang berasal dari hewani dan juga dari nabati gitu. Tapi kita bisa mendapatkan kadar protein yang tinggi hanya dalam satu makanan, yaitu melalui PTS ini. Nah, jadi sebenarnya PTS ini bisa kita dapatkan dari mikroorganisme yang ada di air nih, atau ada di limbah gitu. Nah, ternyata kadar dari protein pada pada mikroorganisme ini lebih tinggi nih dibandingkan dari yang kita dapatkan dari hewan dan nabati. Jadi kayak gimana ya, misalnya kita makan ayam seperempat lah ya, biasanya kita misalnya dadanya doang atau sayapnya doang. Nah, kira-kira kalau misalnya kita bandingkan nih dengan PTS ini, misalnya satu sayap ayam itu kita bandingkan dengan satu PTS ini, ya kayak satu sayap ayam dengan satu ekor ayam gitu. Jadi kayak langsung praktis sih, kita bisa langsung dapat protein yang tinggi hanya dalam satu kapsul tanpa harus mengkonsumsi banyak sumber protein, seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya adalah rekayasa genetika. Sebenarnya tujuan dari bioteknologi, Sobat Belajar, kalau bioteknologi modern ya, kalau kita perhatikan itu adalah untuk memajukan ekonomi dengan apa? Dengan menciptakan produk-produk
yang unggul, iya kan? Nah, tapi kalau misalnya dari segi ekonomis, it's good. Tapi kalau misalnya itu dari segi biologi sebenarnya agak mengkhawatirkan ya sobat belajar. Kalau misalnya kata orang sekarang agak meresahkan ya sobat belajar. Nah, kenapa meresahkannya dan kenapa bagusnya? Jadi, ketika ada tanaman unggul, berarti kan angka ekonomi akan naik. Karena kan orang pasti akan membeli sesuatu yang unggul, ya kan? Tapi dari segi biologi itu meresahkan. Karena ketika ada suatu tanaman dengan gen yang unggul, itu pasti yang akan ditanam adalah tanaman dengan gen unggul tersebut. Jadi kayak dominan gitu. Ditanam semuanya gitu. Nah, berarti variasi dari tumbuhan yang lain itu tidak akan ditanam kan? Karena kayak ya udah kalau ada yang unggul kenapa aku harus menanam yang tidak unggul? Udah gitu yang unggul ini bisa tahan hama misalnya. Tapi yang tidak unggul ini ya dia nggak tahan hama gitu, harus disemprot apa tiap hari. Nah, seperti itu. Jadi dari segi ekonomis dia bagus, tapi dari segi biologinya nih meresahkan nih Bun gitu. Nah, contohnya apa? Ketika contohnya adalah tomat tahan hama. Nah, tomat tahan virus gitu. Itu adalah salah satu contoh dari rekayasa genetika. Jadi dalam prosesnya ini atau dalam prinsipnya itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah kita mengambil gen yang tidak unggul atau kita menyisipkan gen yang unggul gitu. Kalau misalnya untuk tomat tahan virus ini dia awal mulanya adalah ketika ada virus yang menyerang tomat ya. Nah, materi genetik dari virusnya itu diambil, kemudian disisipkan ke dalam tomat. Nah, ternyata hasilnya adalah tomat ini malah tahan terhadap virus tersebut dan akhirnya menghasilkan tomat tahan virus seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya adalah kultur jaringan. Ini juga prinsipnya sama. Untuk apa? Untuk menghasilkan produk unggulan sobat belajar. Nah, bedanya adalah di prosesnya. Kalau tadi itu yang direkayasa atau yang di otak-atik istilahnya adalah genetikanya, tapi kalau misalnya kultur jaringan itu adalah penanaman kembali gitu. Jadi istilahnya kayak kita ngambil dari suatu bagian nih, suatu bagian tumbuhan. Jadi kita ambil misalnya kayak gini, ada wortel. Wortelnya ini dia ternyata memiliki gen yang unggul. Bagus bentuknya, bagus warnanya, dan rasanya juga enak gitu. Nah, nanti diambil nih, lihat nih potongan melintang wortel. Kemudian diambil nih sel-sel dari wortel yang unggul itu. Nah, ketika diambil nanti bagian ini akan ditaruh di cawan Petri yang berisi media. Sampai nanti potongan dari wortel ini akan menjadi kalus gitu. Nanti kalau sudah jadi kalus, dia lama-kelamaan akan menjadi bakal tumbuhan seperti ini atau tumbuhan muda. Kalau misalnya dia sudah sampai jadi tumbuhan muda, nanti bisa langsung dipindahkan ke pot biar jadi pohon. Nah, nanti kalau misalnya sudah jadi pohon, sudah menghasilkan buah, nah buahnya akan sama dengan buah unggul yang kita ambil bagiannya tadi gitu. Sama seperti rekayasa genetika, di sini keunggulannya ya memang dia menghasilkan tanaman dengan gen yang unggul. Tapi dari sisi biologi ya ini dia mengalahkan tanaman-tanaman lain yang kurang unggul. Jadi kayak ya udah dominasi aja gitu. Tomat yang bagus tomat terus yang ditanam. Wortel yang bagus wortel terus yang ditanam. Terus yang lain gimana ya? Yang lain nggak ditanam. Kenapa? Karena nggak menghasilkan cuan. Udah nggak tahan hama. Terus juga perawatannya butuh sedikit butuh sedikit perawatan yang kayak harus jeli gitu loh, harus rajin ngerawatnya. Kalau ada yang mudah kenapa harus yang ribet gitu istilahnya sobat belajar. Oke? Nah, kalau tadi sudah ada di tumbuhan, kali ini kita mau bahas DNA rekombinan pada bakteri. Dan ini hubungannya dengan manusia loh, karena di proses DNA rekombinan ini digunakan untuk membuat insulin untuk penderita diabetes. Jadi kan ada memang jenis diabetes yang tidak bisa menghasilkan insulin gitu. Nah, bagaimana caranya? Kan biasanya disuntik insulin, tapi cara lainnya adalah dengan menginjeksikan bakteri yang akan
menghasilkan insulin. Caranya gimana? Namanya saja sudah DNA rekombinan. Berarti DNA-nya direkombinan dengan DNA yang lain, seperti itu. Nah, kalau misalnya DNA rekombinan ini, dia pasti menggunakan plasmid pada bakteri. Karena materi genetik atau kode genetik pada plasmid itu dia memang tidak terlalu rumit gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sebelah sini ada ini kode untuk pembelahan sel. Karena kan kita butuh memperbanyak insulin ya. Berarti kan kita harus memperbanyak jumlah bakterinya. Gitu. Nah, makanya di sini bagian dari pembelahan sel yang akhirnya akan disisipkan dengan kode gen yang menghasilkan insulin. Gitu. Jadi diambil nih kode yang menghasilkan insulin dari manusia, kemudian disisipkan di dekat dengan kode pembelahan sel pada bakteri. Makanya nanti ketika mereka sudah bergabung seperti ini, sudah menjadi DNA rekombinan dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia, nanti akan membelah, ya kan? Nanti kan bakterinya akan membelah nih, dan kemudian menghasilkan banyak insulin. Seperti itu ya, Sobat Belajar. Jadi tekniknya adalah memasukkan kode genetik yang diinginkan ke dekat bagian pembelahan pada plasmid bakteri, seperti itu. Nggak hanya di insulin, tapi bisa juga hormon-hormon yang lain, seperti itu. Oke, salah satunya adalah insulin. Nah, kemudian ada lagi nih. Tadi udah di manusia, sekarang kita ngomongin hewan. Kalau tadi ada kultur jaringan, dan juga ada rekayasa genetika. Kalau misalnya di hewan, itu dia punya inseminasi buatan. Prinsipnya sama seperti kultur jaringan dan juga rekayasa genetika pada tumbuhan, sama-sama untuk membentuk suatu produk yang unggul gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau dalam inseminasi buatan, dia menggunakan sperma dari jantan yang unggul gitu. Tapi biasanya kalau misalnya peternak di Indonesia itu dia mengambil sperma unggulnya dari luar, biasanya dari Belanda, sapi-sapi Belanda tuh. Nah, nanti sperma dari sapi Belanda ini akan diambil dan dikirimkan ke Indonesia, kemudian akan langsung diinjeksikan ke ovumnya, gitu Sobat Belajar. Jadi bisa dilihat ya di sini. Sapi jantan, ini yang tadi kita omongin, nanti spermanya akan diambil, ya. Kemudian akan dikirim nih ke Indonesia dan akan disuntikan ke dalam tubuh sapi betina, gitu. Kenapa dia harus langsung diinjeksikan ke tubuh sapi betina? Karena kalau misalnya dilakukan fertilisasi secara alami, belum tentu spermanya bisa bertahan di dalam uterus sapi betina. Karena kan kalau ketika kita belajar fertilisasi, itu kan sperma itu dia akan berenang dari mulai vagina, kemudian dari cervix, kemudian langsung ke uterus dan juga oviduk, melewati beberapa organ. Dan di situ juga nggak semua sperma, malah cuma satu sperma dari sekian juta sperma yang masuk yang bisa bertahan dan akhirnya membuahi telur. Jadi bayangin, udah beli sperma dari Belanda, terus dibawa ke sini, terus ya udah deh disuntikin aja, dan ternyata nggak ada yang jadi. Rugi bandar kan istilahnya. Nah, makanya akhirnya dibuat teknologi inseminasi buatan. Jadi langsung diinjeksikan ke ovum betina. Biar apa? Biar peluang keberhasilannya itu tinggi dan peluang kegagalannya turun. Nah, seperti itu ya Sobat Belajar. Sama kan kayak kultur jaringan. Kalau yang ini dia, ya kan kalau hewan dia nggak bisa kita kultur gitu ya. Caranya seperti ini. Oke. Dan yang terakhir, kalau tadi di hewan adalah inseminasi buatan, kalau di manusia adalah bayi tabung. Prinsipnya sama, kita akan mengambil ovum yang unggul dan akan mengambil sperma yang unggul. Nah, ketika keduanya sudah sama-sama unggul, maka akan ditaruh di dalam cawan dengan media. Kemudian di dalam sini akan terjadi fertilisasi. Nah, setelah terjadi fertilisasi akan dipindahkan nih ke suatu media. Ditunggu sampai dia tahap blastula atau gastrula. Kalau sudah jadi gastrulanya, dia akan disuntikan kembali ke tubuh ibunya. Nah, nanti akan berkembang tuh sampai jadi fetus dan dilahirkan, seperti itu. Prinsipnya sama ya, seperti inseminasi buatan ya, cuma bedanya ini di manusia. Seperti itu. Oke, menarik ya Sobat Belajar pembahasannya. Nah, kalau misalnya sudah menarik, berarti kita harus coba nih buat ngerjain soal. Kira-kira Sobat Belajar udah paham sampai mana sih materi yang menarik tadi? Oke, kita lihat.
Berikut ini adalah agen yang bertindak untuk membawa gen yang dibutuhkan ke dalam tubuh bakteri. Apa sih yang membawa? A. Endonuklease restritik, ribosom, mitokondria, plasmid, atau ligase ya? Oke, kita lihat. Kita lihat yang pertama, kita mulai dari yang E. Ligase itu dia adalah enzim yang merekatkan satu kode gen dengan gen lainnya. Jadi dia fungsinya seperti lem. Kalau plasmid, dia adalah medianya. Oke, dia adalah materi genetiknya. Materi genetik. Kemudian ada mitokondria. Loh, kalau mitokondria bukannya organel yang berfungsi menghasilkan energi, Kak? Betul. Berarti dia tidak ada hubungannya ya. Kemudian ada ribosom. Kalau ribosom kata kuncinya apa? Protein. Jadi dia fungsinya untuk sintesis protein. Nah, jadinya jawabannya adalah A. Endonuklease retriksi. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi endonuklease retriksi ini dia fungsinya sebagai gunting. Jadi dia yang akan menggunting bagian yang akan disisipkan oleh gen yang akan dihasilkan nanti. Seperti itu. Jadi ada gunting, ada lem. Seperti apa? Seperti proses pada sintesis protein dan juga replikasi DNA. Jangan dilupain dong. Oke? Nah, selanjutnya ada ini, prinsip dasar dari kultur jaringan itu sebenarnya apa sih? Oke, A. Menyisipkan gen dengan sifat unggul. B. Mengkulturkan eksplan tanaman wortel, memfusikan inti sel, mencakupkan gen, atau mengkulturkan inti sel. Nah, coba kita lihat. Apa sih? Sebenarnya kan dia itu mengkulturkan bagian dari tumbuhan dengan gen yang unggul. Gitu kan, bagian kan. Nah, kita lihat. Di sini menyisipkan gen bukan, fusi juga bukan, cangkok juga bukan, nah tinggal mengkulturkan. Kita lihat yang B, mengkulturkan eksplan tanaman wortel secara in vitro. Yang E, mengkulturkan inti sel tanaman wortel ke dalam tanaman tertentu. Bukan ya, kan dia prinsipnya adalah tanaman itu akan dibuat lebih banyak, berarti bukan dimasukkan ke dalam tanaman lain. Oke, kita coret, berarti jawabannya adalah B. Oke, nah ternyata easy peasy ya. Materi dari bioteknologi modern. Makanya karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.